Temen-temen, lihat deh, sumur itu udah tua banget ya, mana serem banget lagi. Pasti ada hantunya di situ. Iya, sumurnya serem banget. Udah gitu sumurnya juga berlumut, sama pinggirannya udah pada retak. Ya udah jelas itu, kata mama aku juga sumur itu sudah ada dari dia masih kecil. Makanya kan disebut sumur tua. Kok perasaan aku nggak enak ya? Kita udahan aja yuk mainnya. Suasana di sini mulai serem. Nanti dulu lah, aku masih mau main di sini. Kalau kamu mau pulang duluan gak apa-apa, tapi aku sama dia masih mau di sini. Iya, aku masih pengen di sini. Kamu duluan aja, Ki. Raka, rumah nenek lo masih jauh apa? Kita dari tadi jalan kaki loh, mana nggak ada ojek lagi. Sebentar lagi kita sampai kok, terus jalan aja. Udah, jangan ngeluh mulu. Jangan berharap ada ojek deh di jalan desa kayak gini. Sebentar lagi, terus aja ngomong gitu. Gue bosen sama ucapan lo itu ya. Putri, lo bisa diam dulu gak sih? Kita berdua juga capek. Emangnya lo doang yang ngerasa capek? Lu kan tahu kenapa gue males satu kelompok sama Putri. Ya kayak gitu, dia orangnya ngeluh mulu kerjaannya. Dia pikir dia aja kali yang capek. Udahlah, jangan urusin dia dulu. Sekarang gue mau nanya, tuh sumur beneran udah tua? Iya, sumur itu udah tua. Umurnya tuh udah bertahun-tahun deh pokoknya. Makanya sering disebut sumur tua. Katanya dulu ada gadis yang jatuh ke sumur itu. Sampai sekarang arwah gadis itu terus menghantui orang-orang di sekitar. Wah, ini seru nih. Udah yuk kita kejar si Putri. Dia udah jauh tuh dari kita. Put, jangan marah dong. Kita kan tadi cuma bercanda aja. Jangan cepet-cepet gitulah jalannya. Apaan sih? Udah sana jauh-jauh dari gue. Kalau mau kalian aja yang duluan. Tuh, Putri ngambek nih ceritanya. Ya udah nih kalau gitu mah, Raka kita jalan aja yuk. Kalian pasti capek banget karena perjalanan dari kota ke desa itu jauh sekali. Silakan diminum airnya. Kalian juga pasti haus. Maaf ya, nenek sederhana kayak gini. Namanya juga di desa. Silakan nak dimakan hidangannya. Makasih ya, Nek. Maaf kita ngerepotin nenek kayak gini. Enggak kok, kalian gak ngerepotin nenek. Tujuan kalian datang ke sini pasti mau tahu tentang sumur tua itu ya. Nanti nenek bakal ceritain semuanya. Sekarang kalian istirahat dulu aja. Raka, lu cerita sama nenek lu tentang tujuan kita kesini? Enggak anjay, gue kagak cerita apa-apa. Gue cuma bilang kita mau nginep beberapa hari karena ada tugas sekolah di desa. Udah gitu doang. Tapi kok nenek lo bisa tahu ya? Apa jangan-jangan dia bisa baca pikiran kita? Atau mungkin nenek lu punya mata batin? Mana ada yang kayak gituan. Jangan ngaco deh. Mata batin gak punya, mata kaki baru ada. Udah, sekarang kita istirahat aja. Setelah istirahat kita samperin nenek buat nanya-nanya tentang sumur tua itu. Sumur tua itu adalah tempat favorit seorang gadis SMA bernama Rina. Rina adalah seorang gadis yang cerdas dan juga ceria. Selain itu, Rina juga adalah gadis yang sangat cantik. Bahkan bisa dibilang dia adalah kembang desa di desa ini. Terus kelanjutan ceritanya gimana, Nek? Aku makin penasaran nih. Namun suatu hari dia tiba-tiba menghilang tanpa jejak setelah pergi mencari air. Setelah kepergiannya, beberapa penduduk desa mengaku pernah mendengar suara langkah kaki dan juga bisikan dari dalam sumur, terutama saat malam hari. Ih, serem banget nih.
Terus kelanjutan ceritanya gimana lagi, Nek? Nenek udah nggak tahu lagi kelanjutan ceritanya, karena di kalangan penduduk desa ini cerita tentang Rina hanya sampai di situ saja. Tidak ada yang tahu pasti apa penyebab hilangnya Rina. Aku masih penasaran sih, Nek. Guys, kita langsung datang aja yuk ke sana. Kita langsung lakuin penelitian aja. Aku penasaran banget nih. Wah sih, gas aja. Gue juga penasaran sama kisah selanjutnya. Pokoknya di sana kita harus benar-benar serius saat melakukan penelitian. Kalian harus hati-hati ya. Jangan sembarangan berucap di sana. Jangan berbuat yang aneh-aneh juga, karena di sana bukan hanya ada Rina. Budi, Putri, Raka hanya mengangguk mendengar hal itu. Nenek langsung bangun dari duduknya dan ia pun pergi meninggalkan tempat itu ke dalam kamarnya. Cuy, kok gue ngerasa ada yang aneh ya di sini? Suasananya juga kayak tiba-tiba mencekam gitu. Beda ya kalau orang yang peka terhadap hal mistis mah. Baru nyampe aja udah ngerasain hal yang aneh-aneh. Udahlah, kita pulang aja yuk. Besok kita pergi lagi ke sini. Sumpah, di sini auranya nggak enak banget. Wah, udah nggak bisa nih kalau kayak gini. Putri tak menghiraukan kedua temannya. Ia malah terus mengambil foto sumur tua untuk dijadikan dokumentasi. Akan tetapi, tak lama setelah itu terdengar suara langkah kaki ke arah sumur. Suara apa itu? Kenapa ada suara langkah kaki dari arah sumur? Jangan-jangan itu suara langkah kaki Rina. Tiba-tiba ada angin yang berhembus kencang. Lalu muncul sosok gadis muda dari dalam sumur itu. Hantu! Budi, Putri, Raka, mereka memejamkan matanya, berharap sosok itu menghilang. Tolong saya, tolong bantu saya untuk bebas dari sumur tua itu. Tolong saya. Badan mereka bertiga semakin gemetar, bukan menjawab ucapan dari sosok tersebut, dan mereka malah masuk ke dalam rumah reot. Terlihat jelas di wajah mereka kalau mereka begitu merasa ketakutan. Putri terus menggandeng tangan Raka. Jangan gandeng tangan gua, lepasin Putri. Di sini kita aman, nggak akan ada hantu pokoknya. Aman dari mananya? Ini kan rumah dekat sumur itu. Gue takut hantunya kesini. Wah, ini rumah auranya misteriusnya lebih gede daripada di sumur tadi. Pasti yang huni makhluk-makhluk jahat nih. Mendengar perkataan Budi, Putri semakin merasa ketakutan. Budi, jangan ngomong kayak gitulah. Si Putri makin takut tuh. Tolong saya untuk keluar dari sumur itu. Hantu? Kenapa kamu terus minta tolong seperti itu? Memangnya apa yang pernah terjadi dalam hidupmu? Atau mungkin kehidupan di masa lalumu? Aku terjebak di dalam sumur karena suatu insiden yang pernah terjadi dalam hidupku. Insiden yang aku alami itu benar-benar tragis. Mendengar cerita sosok itu, Budi, Putri, Raka merasa sedih. Tapi mereka juga penasaran, tragis apa insiden yang pernah dialami oleh gadis tersebut. Apakah kami bertiga boleh tahu insiden tragis itu? Mungkin setelah kami mendengar cerita yang kamu alami, kami dapat membantu kamu. Sore itu, aku diperintahkan oleh ibuku untuk mencari air di sumur tua itu. Tapi sesuatu yang tak pernah terbayangkan olehku terjadi begitu saja. Rina, bisa nggak sih kalau ditanya sama guru itu jangan ngejawab? Kasih kesempatan buat kita berdua. Jangan mentang-mentang lo anak cerdas ya, jadi seenaknya kayak gitu. Tapi kan aku cuma jawab apa yang dipertanyakan sama guru ke kita. Emangnya salah ya? Ya salah dong, mikir napa? Lo itu selalu merebut posisi kita berdua. Di dalam sana, Rina pasti merasa ketakutan. Dia juga nggak akan bisa keluar. Tapi Rina beneran kejebak di dalam sana kan? Kemungkinan untuk bisa keluar pasti kecil kan? Haha, misi kita udah selesai. Yuk kita pulang. Selamat tinggal Rina cantik. Oh, jadi gitu. Kasihan banget ya kamu. Kok mereka bisa sejahat itu cuma karena kamu cerdas? Aku juga gak tahu. Tapi aku cuma mau minta tolong sama kalian. Keluarkan aku dari sumur itu. Ternyata Rina bukan cuma hilang, tapi dia juga jadi korban pengkhianatan teman kelasnya. Saat mereka hendak keluar dari dalam rumah, tiba-tiba ada suara gaib.
jeritan seorang wanita. Lalu barang-barang yang ada di rumah itu bergerak dengan sendirinya. Hah, suara jeritan siapa itu? Kenapa terdengar kuat sekali suaranya? Ini udah gak bener nih. Ayo kita keluar sekarang. Barang-barang yang ada di sini juga gerak-gerak sendiri. Pasti ada hantu yang marah. Woi, ayo cepetan larinya. Bayangan misterius itu ada di belakang kita. Mama, tolong Putri. Putri dikejar sama sosok misterius. Ya elah Put, jangan nangis gitu lah. Lu cepetan aja kalau lari. Gue sama Raka juga udah ngerasa ketakutan ini. Iya bener kata Budi. Lu jangan nangis gitu lah. Cepetin aja langkah kaki lu. Mama, tolong Putri, Mama. Aduh. Emangnya apa yang terjadi di sana? Kenapa wajah kalian begitu terlihat ketakutan? Ceritakan coba sama nenek, jangan hanya diam begitu. Raka pun mulai menceritakan kejadian yang mereka alami di sumur tua. Raka menceritakan dengan sedetail mungkin kepada neneknya semua pengalaman horor yang mereka alami di sumur tua itu. Jadi begitu ceritanya. Terus sekarang sosok gadis itu kemana? Tapi dia nggak nyakitin kalian kan? Dia nggak nyakitin kita kok, Nek. Tapi sosok gadis itu meminta tolong kepada kita, Nek. Iya bener Nek, dia terus-terusan minta tolong sama kita. Dia bilang tolong keluarin dia dari dalam sumur tua itu. Kita harus tolong sosok itu Nek. Baiklah, besok kita akan pergi ke sumur tua itu. Di sana kita akan melakukan ritual untuk bisa melepaskan Rina dari dalam sana. Oh iya Nek, sosok gadis penunggu sumur itu juga cerita sama kita Nek. Ternyata selama ini dia itu bukan hilang, tapi dia mendapatkan pengkhianatan dari teman-teman kelasnya. Malang sekali nasib kamu Rina. Ya sudah, kalau gitu nenek mau pergi ke dapur dulu. Nenek bakal siapin apa yang bakal kita pakai buat ritual besok. Kalian istirahat saja. Pasti kalian merasa sangat lelah kan? Di pagi hari yang cerah, Nenek Cio dan ketiga siswa-siswi SMA itu sudah ada di dekat sumur tua. Nenek Cio memulai melakukan ritual. Mulutnya berkomat-kamit membaca doa-doa untuk arwah Rina. Raka dan kedua temannya juga memejamkan mata dan membaca doa di saat itu. Tak lama setelah itu, Nenek Cio menghampiri Raka dan kedua temannya. Neneknya menyodorkan plastik yang berisi bunga 7 rupa. Silakan kalian ambil bunga yang ada di dalam plastik ini. Setelah itu taburkan di dekat sumur tua tersebut. Raka dan kedua temannya mulai menabur bunga di dekat sumur tua. Akan tetapi tiba-tiba ada angin berhembus dengan kencang dan keluarlah sosok Rina dari dalam sumur. Terima kasih sudah menolong saya untuk keluar dari dalam sumur ini. Kalian adalah orang-orang baik. Sama-sama Rina, semoga kamu bisa tenang ya. Jangan pernah menghantui penduduk desa ini lagi. Setelah mengatakan itu, sosok Rina mulai menghilang. Aku seneng deh lihat Rina senyum kayak tadi. Coba aja penduduk desa ini sadar kalau Rina ternyata butuh pertolongan. Iya benar, mungkin sebagian penduduk ini menganggap Rina itu adalah hantu yang jahat. Makanya nggak ada yang mau buat tolongin dia. Budi, so tau banget sih lu. Bisa aja warga sini emang takut aja sama arwah Rina. Udah, sekarang ayo kita pulang. Karena ritual yang kita lakuin udah selesai. Kita berdoa aja semoga Rina tenang di alam sana. Ketika mereka bertiga ingin meninggalkan tempat tersebut, tiba-tiba suara telepon berdering. Ternyata suara telepon itu adalah telepon dari ayah Raka. Halo Raka, kamu ini kemana aja sih? Bapak nunggu kamu 2 hari nggak pulang-pulang. Kamu kemana? Kamu bilang katanya nginep di rumah teman kamu, si Budi. Tapi bapak telepon bapaknya Budi. Kata bapaknya Budi kamu tidak ada di sana. Kata bapaknya Budi kamu keluar dengan Budi mengerjakan sebuah tugas sekolah. Gimana ya Pak bilangnya ya? Raka itu ke rumah nenek Pak. Raka lagi menjalankan tugas di tempat nenek. Ngomong apa kamu Raka? Nenek kamu tuh sudah meninggal 3 minggu yang lalu. Hah? Nenek udah meninggal 3 minggu yang lalu. Kok aku nggak tahu Pak? Waktu nenek meninggal, kamu sedang jatuh sakit. Makanya kamu tidak mengetahui hal itu. Papa tidak mengabari kamu karena kamu sangat dekat dengan nenekmu itu. Terus Pak, ini yang lagi sama Raka siapa Pak? Ketika Raka menoleh ke belakang untuk memastikan neneknya masih ada atau tidak, dan ternyata di saat itu neneknya telah menghilang. Guys, gua mau ngasih tahu sesuatu ke kalian. Nenek gua ternyata udah meninggal 3 minggu yang lalu guys. Hah, yang bener lu udah nggak? Terus sekarang yang lagi nemenin kita siapa? Hah, kok tiba-tiba nenek lu nggak ada? Udah ayo cepet kita pulang. Gue ngerasa nggak enak nih di sini, merinding banget. Yaudah ayo pulang, kabur.